Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual media pembelajaran Project Based Learning atau bisa disingkat dengan PJBL. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Nani Rujia Masruro, bisa dipanggil Ibu Nani. Di sini kita akan belajar tentang materi pewarisan sifat. Lah, apa sih pewarisan sifat itu? Mari kita kupas secara tuntas apa pewarisan sifat tersebut, penyebab dan faktor pembawanya itu ya. Sebelumnya di sini Ibu sudah membuat peta konsep pewarisan sifat. Bisa dibaca ya anak-anak. Nah, apa sih yang disebut pewarisan sifat itu? Pewarisan sifat itu adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Lah, semisal kita itu kayak punya nenek moyang gitu ya. Lah, itu sifat pewarisan sifatnya itu turun ke kita dan anak cucu kita nanti gitu. Untuk slide selanjutnya itu kromosom dan gen sebagai faktor pembawa sifat. Lah, kromosom itu adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi kepada keturunannya. Lah, benang-benang halus itu disebut kromatin. Kromosom mengandung struktur yang terdapat benang-benang tipis yang melingkar-lingkar. Lah, pada benang-benang inilah terletak secara teratur struktur yang disebut gen. Tempat gen dalam kromosom disebut lokus. Jadi gen inilah yang sebenarnya berfungsi mengatur sifat-sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Lah, setelah kromosom dan gen sebagai faktor pembawa sifatnya tersebut itu masuk ke pembelahan sel, di mana sifat-sifat menurun diwariskan induk kepada keturunannya melalui sel kelamin, yaitu sel sperma dan ovum, atau yang bisa disebut dengan sel telur, atau yang di tanaman itu bisa disebut serbuk sari dan kepala putih ya. Nah, untuk organisme jantan akan mewariskan sifat-sifat yang memiliki melalui sperma. Sementara itu, organisme betina akan mewariskan sifat-sifat yang dimilikinya melalui ovum. Nah, pewarisan tersebut terjadi melalui dua proses pembelahan sel, di mana yang pertama itu disebut pembelahan sel secara mitosis atau bisa diartikan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Nah, yang kedua adalah pembelahan sel secara meiosis, artinya pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah sel induk. Nah, ini contoh pembelahan sel secara mitosis ya. Bisa dilihat itu ada tahapan interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Ada ciri-cirinya dan ada juga gambarnya. Untuk selanjutnya ada pembelahan sel secara meiosis. Di situ ada prosesnya 1 sampai 8. Nah, setelah proses pembelahan secara mitosis dan meiosis tadi, kita masuk ke dominan, resesif, dan intermediat. Nah, ada contoh itu seorang ayah dengan rambut keriting dan ibu berambut lurus ternyata mempunyai anak yang berambut keriting. Nah, dalam suatu perkawinan pada keturunannya akan ada sifat yang muncul atau ada sifat yang tidak muncul dari salah satu sifat induknya. Nah, sifat yang muncul bisa berupa rambut keriting turunannya dari salah satu induk. Dengan mengalahkan sifat pasangannya disebut sifat dominan. Begitupun dengan sebaliknya. Sifat yang tidak muncul pada keturunannya karena dikalahkan disebut dengan sifat resesif. Akan tetapi dapat pula terjadi dalam suatu persilangan bahwa sifat kedua induk saling mempengaruhi, sehingga sifat yang muncul pada keturunannya merupakan campuran dari kedua induknya. Sifat yang demikian disebut sifat intermediat atau dominan parsial. Setelah dari dominan, resesif, dan intermediat, kita akan mempelajari tentang genotip dan fenotip. Nah, susunan atau komposisi gen yang menentukan sifat suatu individu itu disebut dengan genotip. Sedangkan sifat-sifat lahiria yang tampak atau merupakan bentuk luar yang diamati disebut fenotip. Lah, gen yang bersifat dominan dinyatakan dengan huruf kapital seperti huruf M besar. Gen yang bersifat resesif biasanya dinyatakan dengan huruf kecil dengan huruf M. Telah diketahui bahwa spermatozoid haploid N dengan ovum yang juga bersifat haploid N membentuk zigot. Nah, zigot tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bersifat diploid atau bisa disebut 2N. Nah, dalam persilangan genotip dan fenotip itu menggunakan simbol-simbol. Ada P, inisial P itu adalah parental, berarti induk. Untuk inisial F itu filia, berarti keturunan. Filia diperoleh sebagai hasil dari persilangan atau perkawinan parental. Nah, untuk yang selanjutnya itu F1, keturunan pertama, dan F2, keturunan kedua, dan seterusnya. Di situ ada gambar yang menjelaskan untuk gambar yang atas A itu alel-alel homozigot dan yang di bawahnya itu B itu alel-alel heterozigot. Nah, pada pewarisan sifat ini ada dua persilangan sifat beda ya. Yang pertama itu persilangan individu dengan satu sifat beda. Nah, persilangan ini disebut dengan monohibrid karena persilangannya itu dengan satu sifat beda. Dan yang kedua itu persilangan individu dengan dua sifat beda atau bisa disebut dengan dihibrid. Nah, untuk persilangan satu sifat beda itu jarang sekali karena tidak kemungkinan ayah dan ibu itu memperoleh anak yang memiliki satu sifat beda. Lah, kenapa demikian?
Misalnya, kita memperhatikan warna rambut seorang anak perempuan yang merupakan campuran dari kedua orang tuanya. Nah, dalam hal ini kita mengabaikan sifat-sifat yang lain dan hanya memperhatikan satu sifat beda. Nah, makanya persilangan ini itu disebut dengan istilah monohibrid. Karena itu sangat mustahil untuk dilaksanakan. Nah, pada persilangan satu sifat beda ini, kita akan mudah melihat ada tidaknya sifat dominan dan resesif yang diturunkan. Apabila hasil perkawinan dari seorang ayah berhidung mancung dengan seorang ibu berhidung pesek adalah hidung mancung. Dengan demikian, sifat yang diturunkan dominan penuh. Adapun jika hidung anak-anaknya tidak terlalu mancung atau sedang, maka sifat yang diturunkannya adalah intermediat. Nah, untuk persilangan individu dengan dua sifat beda ini, pada umumnya perkawinan atau persilangan melibatkan seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua pasangannya yang melalui perkawinan. Nah, misalnya ada seorang pria yang bertubuh tinggi, berambut keriting, dan berhidung mancung menikah dengan seorang wanita yang bertubuh pendek, berambut lurus, dan berhidung pesek. Dari hasil perkawinan itu, keturunan yang dilahirkan akan memiliki sifat dari keduanya. Oleh karena itu, persilangan dua individu dengan lebih dari satu sifat beda lebih mungkin terjadi daripada persilangan dengan satu sifat beda. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menentukan jenis kelamin. Nah, jadi jenis kelamin seorang bayi itu tergantung tipe sperma yang membuahi ovum. Jika sperma yang mengandung kromosom X membuahi ovum, maka bayi yang tumbuh berkelamin perempuan. Jika sperma yang mengandung kromosom Y membuahi ovum, maka bayi yang tumbuh berkelamin laki-laki. Lah, biasanya itu setiap sel tubuh perempuan membawa dua kromosom X. Lah, oleh karena itu pada saat oogenesis hanya menghasilkan ovum yang mengandung satu kromosom X, sedangkan setiap sel tubuh laki-laki membawa kromosom X dan kromosom Y. Oleh karena itu, pada saat spermatogenesis menghasilkan dua tipe sperma, yaitu 50% mengandung sebuah kromosom X dan 50% mengandung sebuah kromosom Y. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa cacat tubuh atau penyakit pada manusia yang diturunkan oleh orang tua kepada anak dan cucunya. Penyakit atau cacat tubuh sifatnya menurun, umumnya tidak dapat disembuhkan secara menyeluruh. Namun, sebenarnya cacat dan penyakit menurun ini dapat dicegah antara lain dengan cara menghindari perkawinan antara keluarga dekat atau hubungan darahnya yang dekat. Nah, cacat atau penyakit menurun pada manusia dapat diwariskan melalui autosom atau kromosom kelamin. Nah, itu ada contohnya seperti gangguan mental, buta warna, dan hemofilia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang gangguan ini ya, cacat dan penyakit menurun. Yang tadi kan ada gangguan mental. Nah, seperti contohnya itu seorang anak yang mengalami gangguan mental berasal dari pasangan dan yang kedua orang tuanya memiliki kromosom heterozigot pembawa sifat dengan genotip A besar A kecil. Gen A besar adalah gen normal dan gen A kecil adalah gen gangguan mental. Lah, bila si suami istri masing-masing memiliki gen heterozigot atau A besar A kecil, kemungkinan anaknya akan mengalami kelainan gangguan mental dengan genotip A kecil A kecil. Nah, untuk cacat buta warna itu dibedakan menjadi dua. Ada buta warna parsial dan buta warna total. Nah, penderita buta warna parsial tidak dapat membedakan warna tertentu, misalnya merah dan hijau. Penderita buta warna total tidak dapat membedakan semua jenis warna sehingga hanya tampak hitam dan putih saja. Nah, gen yang melihat warna terdapat pada kromosom X. Bila laki-laki satu alel resesif buta warna pada kromosom X, maka ia akan buta warna. Berbeda dengan perempuan, bila memiliki satu alel yang resesif, maka ia hanya sebagai pembawa sifat karir. Seorang perempuan akan buta warna bila ia memiliki kedua alel yang resesif pada kedua kromosom kelaminnya. Untuk selanjutnya itu hemofilia. Nah, hemofilia itu penyakit menurun yang ditentukan oleh gen resesif terpaut kelamin pada kromosom X. Orang yang menderita hemofilia memiliki darah yang sukar membeku. Nah, seperti contohnya itu ada gen H besar menunjukkan sifat normal dan gen H kecil menyebabkan hemofilia. Bila seseorang laki-laki memiliki gen H kecil penyebab hemofilia pada kromosom X, maka ia akan menderita hemofilia. Karena laki-laki hanya memiliki satu kromosom X yang diwarisi oleh ibunya, maka seorang laki-laki hemofilia dapat diturunkan dari seorang ibu yang karir. Sebaliknya, perempuan yang memiliki satu gen penyebab hemofilia pada kromosom X-nya, maka sebagai pembawa sifat, perempuan menderita hemofilia bila kromosom kedua mengandung gen hemofilia. Akan tetapi, perempuan dalam keadaan heterozigot resesif X besar H kecil X besar H kecil bersifat letal, artinya menyebabkan kematian. Nah, jadi perempuan hemofilia telah mati sebelum lahir atau pada saat masih dalam bentuk embrio. Lah, apa di sini penjelasan dari Ibu ada yang kurang untuk dipahami bisa ditanyakan ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang tugas yang akan Ibu berikan. Bu, saya izin bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah Putri. Iya, dengan Mbak Putri ya, silakan. Nah, di sini itu saya mengambil sampel, ada ayah dan ibu. Lah, ayahnya itu memiliki mata yang sempurna ya Bu, jadi tidak cacat, tidak sakit sama sekali gitu. Ibunya itu
yang istrinya tadi itu memiliki cacat mata yang kedua-duanya, seperti kayak sakit gitu loh Bu, pokoknya. Itu mereka itu mempunyai anak yang normal saja. Jadi itu semuanya normal, nggak ada yang cacat, nggak ada yang sakit sama sekali Bu. Nah itu penjelasannya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Husnul Fatimah Putri ya. Nah, jadi begini, gen yang melihat warna terdapat pada kromosom X tadi ya. Nah, bila laki-laki satu alel resesif buta warna pada kromosom X, maka ia akan buta warna. Nah, begitu sebaliknya, jika laki-laki itu satu alel yang tidak resesif, yang melihat warna tadi, maka ia tidak akan buta warna. Nah, berbeda dengan perempuan tadi. Nah, kalau perempuannya si pembawa sifat atau karirnya itu tidak memiliki kedua alel yang resesif pada kedua kromosomnya, maka anak tersebut tidak akan buta warna gitu, Mbak. Nah, gimana? Masih kurang paham atau gimana ya, Mbak? Oh, jadi gitu ya, Bu. Jadi kalau kedua alel yang resesif itu dia akan buta warna, dan sedangkan dia kalau tidak mempunyai dua alel yang resesif, maka dia tidak akan buta warna gitu ya, Bu. Lah, benar sekali Mbak Putri. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan yang kurang paham, anak-anak bisa dipertanyakan ya. Sudah, Bu. Nah, baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tugas yang akan Ibu berikan. Nah, tugasnya ini dikerjakan dalam berbentuk produk media pembelajaran. Nah, di mana teman-teman kalian itu dapat memahami apa yang sudah kalian kerjakan ya. Nah, tugas ini bersifat kelompok yang berisi 4-5 anak saja. Serta buatlah kesimpulan menurut kelompok masing-masing di lembar kertas kosong. Nah, lalu foto beserta media pembelajaran yang sudah dibuat, lalu kirim ke grup pembelajaran ya. Di situ ada alat beserta bahannya, bisa dipahami, dan ada berbentuk 4 lembar foto. Itu di print pakai kertas biasa saja, nanti ditempel di media pembelajaran tadi. Nah, itu Ibu sudah contohkan gimana tabel untuk pembelajarannya itu ya. Ada sifat yang diwariskan tersebut bisa ditulis di situ semuanya, lalu nanti disimpulkan di kertas kosong tadi ya. Oke, sudah di penghujung jam pelajaran kita. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk memahami materi yang saya berikan. Nah, apabila ada salah kata atau kurang kata atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.